Dia meneliti tentang suatu penyebab atau akibat dari tidur dengan telentang. Tidur dengan telentang, ya, oke. Itu sangat berbahaya kali dengan manusia kita seperti kita, karena akibat dari tidur telentang itu bisa membuat orang hampir mati, sesak napas, kemudian tidak bisa berbicara. Akibat juga dengan telentang, Dr. Yoshimura ini meneliti selama 20 tahun dan setelah dia meneliti, semenjak itu dia tidak mau tidur telentang. Jadi dia tidur dengan nungging. Ataupun tidak, dan tidur seperti mengikat kaki di atas pohon. Akhirnya setelah diteliti juga, dia pergi ke NASA untuk diteliti juga supaya para astronot di bulan sana supaya tidak tidur dengan telentang. Kemudian apalagi? Jadi kalau tidak tidur telentang, disuruh tidur nungging. Kalau nungging itu tengkurap kan? Sujud. Kemudian dengan tidur telentang itu sangat juga membahayakan. Ada juga seorang anak kecil untuk mencoba tidur dengan telentang. Sesak nafas, hampir mati, kemudian Dokter Yoshimura memberikan suatu saran, yaitu dia tidak boleh tidur telentang, apalagi dengan tidur dengan telan baut. Telan baut aja kita sudah sesak nafas, apalagi telentang. Coba perhatikan, sebentar dulu. Kalau di kelas lain, ketika seseorang stand up seperti ini, mereka tuh menyimak apa yang tuh apa. Bukan kalian memberi komen masing-masing, ibu ini ribut aja. Begitu sih Anwar ini memberikan ya itu apa yang membuat kita ini kalian ketawanya terlambat. Karena tidak dia mendengarkan dengan baik. Jelas dong, karena terbaut dengan dia terentang lebih bahaya lagi yang terbaut ya. Ya lanjut. Enggak rimem. Asep coba ya. Lainnya dia, kalian yang udah yang ibu ke depan mau kalian yang komennya banyak, tapi tidak mau ke depan. Apa mau kalian itu? Saya di tempat duduk ya. Ya, yang Asep katanya I want to know about Asep ya. Orangnya udah semua ya. Lagi belum. Salah tangan. Masuk. Itu lama Ali. Selain Asep tadi yang mau perform apa? Sikat aja. Iya, sikat ya. Ada seorang bapak. Ada seorang anak bertanya kepada bapaknya tentang suatu masalah. Bapaknya ini selalu jujur terhadap anaknya, sehingga dia tidak pernah menakuti anaknya dengan perkataan hantu atau dengan sebutan hantu. Kemudian ada seorang anak ini tahu hantu itu karena tahu dari teman-temannya. Kemudian dia bertanya kepada bapaknya, "Pak, hantu itu apakah ada?" "Apa nak?" "Hantu Pak, hantu itu ada Pak." Anakku, kita nggak punya hantu, enggak ada hantu nak. Kata teman saya ada Pak. Masa sih? Kemudian pembantu kita juga bilang Pak, kalau kita di rumah ini ada hantu. Apa nak? Masih barang. Apa Pak? Udah sempat masih barang. Tapi untuk apa Pak? Cepat bilang dia mau juga beresin semua barang sini. Kita mau pindah. Apa yang pindah Pak? Kita mau punya pembantu nah. Nah ini kan betul apa yang ibu bilang. Kadang dari dulu kadang suka ibu perhatikan si Aulia, dia punya bakat yang tidak diekspos dengan dia bisa dihitung kan ya. Dan satu lagi, Aulia mungkin kamu bisa mencari imajinasi satu lagi coba.
Jadi sama kayak gitu juga men, cuman dia di dalam kamar. Ya, cuma mau praktis. Ini teman-temannya meminta kembali yuk perform. Karena Udah lupa. Yang lain aja. Bakat itu kan kayak seperti ini, ide sekali muncul ya, tidak bisa dihafalkan ya memang. Wancang. Sudah? Wancang. Tidak ada lagi ide? Ya, you back to your seat dulu, duduk dulu kembali. Satu lagi. Ada suatu pertandingan di Amerika Serikat tentang suatu pemanah terbaik di dunia. Pemanah terbaik ini yang pertama dari Inggris, dari London. Kemudian mencoba untuk memanah taruh sebuah semangka di atas kepala seseorang. Dia menembak, akhirnya kena. Semangka itu tertancap oleh panah. Dia kemudian berkata, I am Robin Hood. Kemudian seseorang lagi dari Amerika Serikat, dia menggunakan panah yang ujungnya dengan kepala burung. Dia sebelum itu dia menaruh buah jeruk. Dan setelah dipanah, buah jeruk itu pun terbelah. Kemudian dia berkata, I am Indian man. Kemudian seseorang lagi membuat orang tercengang. Dia menaruh sebuah kelengkeng di atas kepala. Dia menaruh dengan pede. Di dadanya tulisan bendera Indonesia. Dia menembak, kemudian orang kaget. Kemudian akhirnya terkena. Kemudian tiba-tiba orang itu jatuh. Dia salah kena, rupanya kena kepala jidat orang. Kemudian berkata dengan bangganya, I am sorry.